Halo guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Nah, setelah beberapa episode yang lalu, gue membahas tentang tips ngerawat sepatu kulit dan juga sepatu pantofel. Kita dapat insight nih dari teman-teman di Instagram yang mereka ngasih mungkin rekomendasi sepatu kulit dan pantofel favorit mereka. Mulai dari harganya yang ya menengah ke bawah, sampai harganya yang selangit banget. Mungkin lu juga pernah ngebayangin ya, apa sih yang sebenarnya jadi penyebab atau faktor utama gitu. Adanya perbedaan gap harga sepatu antara yang 200.000 sampai yang 2 juta. Jadi sebenarnya yang jadi faktor paling signifikan adalah tentang kualitas konstruksinya. Yang dimaksud konstruksi di sepatu kulit ini adalah metode yang dipakai buat nempelin sol sepatu sama bagian upper sepatunya. Dan kali ini gue bakalan cerita sedikit tentang jenis-jenis konstruksi sepatu yang paling umum. Sekalian kita bakal ngebahas kelebihan dan juga kekurangannya dari setiap konstruksi ini. Yang pertama adalah konstruksi cementing atau cemented. Metode ini bisa dibilang jadi metode yang paling murah dan gak membutuhkan banyak biaya. Dan jadi metode yang mungkin paling umum ya buat nempelin bagian upper sepatu sama sol sepatu. Metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan yang bersifat adhesif atau perekat kayak lem gitu. Yang langsung nempelin sol dengan bagian uppernya ditempel gitu aja. Nah, kelebihannya cara yang gampang dan cepat ini bikin harga dari sepatu ya lebih fleksibel dibandingin dengan sepatu yang ditempelin pakai metode lain. Metode ini biasa diterapin sama sepatu sneakers atau Chuka boots dan sepatu lainnya yang pakai sol bahannya karet ya mungkin. Cuman ya kekurangannya karena metodenya yang cepat dan hal ini mempengaruhi durabilitas atau ketahanan dari sepatu tersebut. Terus ketika bagian upper sepatu sama sol udah mulai nggak rekat atau nggak nempel, sepatu lebih sulit buat direparasi dan harus ganti dengan sepatu yang baru karena ketika pembongkaran itu lemnya akan mempengaruhi ke uppernya, jadi bakal rusak juga. Yang kedua adalah black stitch welting. Jadi ada dua ya metode stitch, itu ada yang black stitch dan juga Goodyear welt stitch. Kita bahas yang pertama dulu, yang metode black stitch, di mana metode ini lebih sederhana dan juga lebih umum. Jadi sejarahnya metode ini tuh ditemukan ketika terjadi revolusi industri di mana penjahitan dilakukan di dalam sepatunya dan mungkin mustahil buat dikerjain secara manual. Kelebihan dari metode ini, jadi metode ini jauh lebih sederhana kalau dibandingin sama yang metode Goodyear welt ya. Jadi memberikan harga yang jauh lebih terjangkau juga. Terus ketika sol bagian luar atau outsole udah usang atau rusak, maka bisa diganti dengan sol yang baru tanpa harus membeli sepatu yang baru. Terus black stitch ini jahitannya nggak akan terlihat di bagian luar ya karena ke bawah dan memiliki lapisan yang lebih sedikit, bikin sol sepatu black stitch ini lebih terlihat rapi dan punya kesan yang kasual. Cuman ya kekurangannya dari keunggulan yang tadi gue sebutin dari black stitch adalah sol yang bisa diganti, tapi penggantian sol tersebut harus dilakukan dengan mesin khusus karena dijahit dari dalam. Yang bikin hal tersebut lebih sulit dan bahkan terkadang lebih mahal kalau dibandingin sama penggantian sol yang dibuat dengan metode Goodyear welt. Hasil sepatu yang fleksibel juga bikin sol sepatu lebih nggak tahan air atau ya tidak water resistant. Yang ketiga adalah metode Goodyear welt. Ya, metode ini adalah metode yang paling kuno yang ada dalam proses pembuatan sepatu. Metode ini punya durabilitas paling tinggi dibandingin sama kedua metode sebelumnya yang udah gue jelasin. Terus enaknya metode ini bisa dilakuin dengan mesin ataupun pakai tangan para ahli gitu, para ahli sepatu yang melibatkan beberapa langkah yang emang kompleks banget. Jadi metode Goodyear welt ini gampangnya dilakuin dengan cara ngegabungin antara bagian upper sama sol sepatu terus dijahit pada bagian dalam lalu diperkuat sama jahitan keluar gitu ke samping. Kelebihannya metode Goodyear welt ini memudahkan para tukang reparasi untuk mengganti sol sepatu ketika rusak ya karena weltnya cuman berperan sebagai penyangga antara bagian insole sama bagian outsole.
Dan hal ini juga bisa dilakuin baik dengan pakai mesin atau misalnya pakai jahit manual tanpa perlu suatu mesin yang spesifik lah. Terus layernya yang banyak juga bikin sepatu lebih water resistant atau tahan air. Dan kelemahan dari metode ini cuma terletak di harga aja sih, karena prosesnya yang rumit dan intensitas pengerjaan yang tinggi bikin metode ini memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingin sama metode yang lainnya. Terus kalau gitu ada nggak konstruksi yang recommended gitu? Ya sebenarnya tergantung ya, nggak ada satu konstruksi sepatu yang lebih baik dari yang lainnya, karena tiap konstruksi punya peran dan tujuannya yang beda-beda juga. Ya tergantung kebutuhan lah, tapi idealnya sebagian besar orang sih suka ngoleksi 1 atau 2 pasang sepatu klasik dengan konstruksi Goodyear welt gitu, buat dipakai di momen spesial atau yang formal-formal gitu. Setelah itu ya boleh juga isi lemari dilengkapi sama 2 atau beberapa pasang sepatu ganteng guys, kayak double mong atau tassel loafer dengan konstruksi sepatu black stitch gitu. Terakhir ya boleh juga buat pakai sepatu kasual yang konstruksinya cemented, jadi sol karet yang lentur dan harganya yang murah. Cocok banget buat dimiliki beberapa pasang gitu ya, buat menunjang penampilan supaya lebih maksimal. Nah itu dia pembahasan tentang konstruksi sepatu-sepatu kulit yang mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman semua, yang tentu aja bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman semua juga. Kalau misalnya kalian punya budget yang lebih dan pengen konstruksi yang kuat, boleh ambil Goodyear welt. Tapi kalau misalnya kalian pengen sepatu kuat tapi dengan modal yang nggak terlalu banyak, bisa ambil black stitch. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang kasual-kasual aja, boleh ambil yang cemented. Segitu aja pembahasan di program Shoepedia episode kali ini. Buat teman-teman semua yang mungkin punya saran atau misalnya pertanyaan tentang konstruksi sepatu atau teknis-teknis dunia persepatuan, boleh banget tulis di kolom komentar supaya kita bisa ngasih insight lebih buat teman-teman semua. Subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dan info-info terbaru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video Shoepedia berikutnya. Adios.